Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Alwizuddin dengan NIM 2312554 dari kelas MPI 3B. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada aspek sosiologis, yang kedua ada aspek pedagogis, yang ketiga ada aspek demografis, dan yang terakhir adalah aspek ekonomis. Yang pertama ada aspek sosiologis. Yang perlu diketahui dari aspek sosiologis ialah seluruh sistem sosial dipengaruhi oleh setiap perubahan yang diinginkan oleh masyarakat melalui administrasi dan perencanaan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perencana dan penyelenggara perlu memahami faktor sosiologis di masyarakat untuk mempengaruhi perkembangan dan perubahan pendidikan. Misalnya, adat, kebiasaan, dan agama penduduk setempat. Mereka harus mempelajari dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat, tingkah laku kelompok, sebab dan akibat perubahan lingkungan, dan perkembangan teknologi. Kita juga harus menemukan konteks dan motivasi yang mengarah pada reaksi berbeda terhadap perubahan dalam kelompok. Lalu ada beberapa aspek sosiologis. Yang pertama ada aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua ada pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat. Yang ketiga ada pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perspektif masyarakat terhadap pendidikan. Ini bukanlah tentang kelompok atau kumpulan, melainkan usaha kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan rakyat. Undang-Undang Dasar 45 memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah alat yang efektif untuk perubahan sosial dan meningkatkan kebutuhan individu dan komunitas. Perencanaan pendidikan menghadapi dua tantangan. Yang pertama, bagaimana memastikan semua orang mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan merata, meskipun fasilitas dan biayanya terbatas. Yang kedua, masih ada perbedaan kualitas dan fasilitas antara desa dan kota. Perencana harus memaksimalkan fasilitas dan dana yang ada, serta mempertimbangkan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk mencapai hasil pendidikan yang efektif. Yang kedua ada pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat. Saat menyusun strategi, perencana tidak selalu harus fokus pada setiap detail. Misalnya, dalam program wajib belajar 9 tahun, ada tantangan seperti keinginan sebagian masyarakat agar anak mereka cukup lulus SD dalam 6 tahun, atau karena kebutuhan ekonomi yang membuat anak harus berhenti sekolah lebih awal untuk membantu keluarga. Ada beberapa pengaruh pendidikan yang menimbulkan pandangan dan anggapan ketidakadilan. Yang pertama ada proses seleksi yang ketat untuk memasuki jurusan tertentu di perguruan tinggi dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang bermutu tinggi tapi tidak melebihi jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua ada pembangunan sekolah yang belum rata karena keberadaan biaya yang terbatas. Yang ketiga ada perbedaan kemajuan pendidikan sebagai akibat perbedaan kemampuan ekonomi setempat. Yang keempat ada kadang-kadang masyarakat menentang gagasan penerapan metode pengajar yang bagus. Perubahan membutuhkan tindakan yang tepat dan tepat waktu. Ini harus melibatkan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah atau mengurangi bahaya sosial. Tindakan pengendalian keputusan dan pendidikan harus memanfaatkan pemahaman tentang masyarakat, status, budaya, dan strukturnya. Yang terakhir ada pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar terhadap
Perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan harus menggunakan penelitian sosial untuk memahami pengaruh budaya dan faktor eksternal. Ideologi politik pemerintah mempengaruhi kebijakan pendidikan. Selain itu, perencanaan perlu mempertimbangkan teknologi, program, dan kebutuhan siswa dengan komitmen serta pelaksanaan yang efektif. Lalu yang kedua ada aspek pedagogis. Aspek-aspek pedagogis yang harus diketahui ialah tujuan pendidikan, struktur sistem pendidikan, isi pendidikan, metode belajar dan mengajar, dan inovasi pendidikan. Kelima, aspek pedagogis bersifat kualitatif dan sangat penting bagi perencanaan pendidikan. Kelima tadi ialah aspek-aspek pedagogis. Yang pertama, ada dasar tujuan pendidikan. Pendidikan berdasarkan Pancasila bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia secara utuh, mencakup iman, takwa, akhlak mulia, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kepribadian kuat, kemandirian, serta tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Agar pendidikan bisa diakses untuk seluruh rakyat, maka yang pertama ada pendidikan harus mendukung demokrasi Pancasila, membantu anak menyesuaikan diri dengan norma dan budaya, serta kurikulum harus relevan dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Yang kedua ada pendidikan harus membentuk anak yang ingin belajar, berkomunikasi baik, menguasai keterampilan dasar, serta memahami ilmu, teknologi, hukum, dan kewajiban sebagai warga negara. Yang terakhir ada pendidikan harus mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak secara optimal dan seimbang. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi, kita perlu mengubah paradigma pendidikan. Contoh pertama itu, pendidikan berlangsung seumur hidup dari lahir hingga meninggal. Yang kedua, sekolah bukan satu-satunya tempat belajar, pendidikan formal saja belum cukup. Yang ketiga itu, belajar tidak hanya di sekolah. Pengalaman kerja itu penting untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan. Perubahan pada paradigma ini memerlukan reformasi dalam sistem pendidikan, termasuk pembaruan struktur, isi, dan metode agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua ada struktur sistem pendidikan. Di Indonesia, struktur pendidikan terdiri dari 3 tingkat utama. Yang pertama ada pendidikan dasar, SD dan MI 6 tahun, SMP dan MTS 3 tahun. Yang kedua ada pendidikan menengah, SMA, SMK, MA 3 tahun. Yang terakhir ada pendidikan tinggi, akademi 3 tahun, sekolah tinggi 4 tahun, institut 4 tahun, universitas 4 tahun, pasca sarjana S2 2 tahun, S3 3 tahun. Yang ketiga ada isi pendidikan. Isi pendidikan melibatkan pengetahuan yang harus diajarkan oleh sekolah kepada siswa. Konsep pendidikan telah berubah dari pandangan lama yang menganggap sekolah sebagai toko ilmu pengetahuan dengan guru sebagai penjual. Kini kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar siswa, termasuk interaksi dengan lingkungan mereka. Kurikulum dirancang untuk mencapai 3 aspek utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Terdapat 2 unsur penting dalam kurikulum. Yang pertama ada kurikulum inti, yaitu mencakup pengalaman esensial yang harus dimiliki setiap warga negara. Yang kedua ada kurikulum pilihan, yaitu berisi pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu dan masyarakat. Yang keempat ada metode belajar dan mengajar. Perencanaan kualitatif untuk meningkatkan mutu pendidikan melibatkan pengembangan kurikulum serta perbaikan strategi dan metode pembelajaran. Selain menyempurnakan isi kurikulum, metode tradisional seperti ceramah, latihan, dan hafalan harus digantikan atau dilengkapi dengan metode yang lebih inspiratif dan memotivasi. Contohnya itu belajar sambil berbuat, belajar untuk menemukan sendiri, belajar memecahkan masalah. Yang terakhir atau yang kelima ada inovasi pendidikan.
Aspek pedagogis penting dalam perencanaan pendidikan adalah inovasi. Inovasi mempengaruhi banyak hal termasuk pembaruan metode pembelajaran, perubahan struktur organisasi, pengembangan kurikulum, isi dan metode, dan yang terakhir, penyempurnaan sistem informasi manajemen. Perencana pendidikan harus memahami dengan mendalam kondisi sistem pendidikan saat ini dan menghargai peran inovasi sebagai kunci dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan yang terintegrasi. Yang ketiga ada aspek demografis. Aspek-aspek demografis yang penting bagi perencana pendidikan ialah pengaruh perkembangan kependudukan, pertambahan pendudukan, pencapaian sasaran siswa, peningkatan mutu pendidikan, dan pemerataan kesempatan belajar. Mempertimbangkan aspek-aspek barusan membantu membuat perencanaan pendidikan yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tadi sudah disebutkan beberapa aspek demografis. Yang pertama itu pengaruh perkembangan kependudukan. Perencana pendidikan perlu memperhatikan 4 masalah kependudukan utama. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang cepat, yang kedua ada distribusi penduduk yang tidak merata, yang ketiga ada banyaknya penduduk usia muda, dan yang keempat ada mobilitas penduduk yang tinggi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi pendidikan dan ekonomi. Banyaknya penduduk di luar usia kerja menambah beban ekonomi pada kelompok usia produktif. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga berarti lebih banyak penduduk muda yang bergantung pada yang bekerja. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi tantangan besar bagi perencana pendidikan. Yang kedua ada pengaruh pertambahan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan. Pertambahan penduduk memengaruhi perencanaan pendidikan dengan cara tidak langsung melalui sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan perumahan. Misalnya, urbanisasi yang terjadi karena meningkatnya pendapatan per kapita menyebabkan orang lebih memilih tinggal di kota, di mana fasilitas pendidikan biasanya lebih baik. Ini menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antara kota dan desa, menjadi tantangan bagi perencana pendidikan. Urbanisasi juga memengaruhi distribusi sekolah dan menimbulkan masalah perumahan yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga ada pengaruh perkembangan penduduk terhadap pencapaian sasaran siswa. Pada tahun 1960-an, banyak negara merencanakan pendidikan harus fokus pada jumlah siswa, tingkat melek huruf, dan rasio guru dan siswa. Namun, 10 tahun kemudian, target tersebut tidak tercapai karena pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan proyeksi siswa yang meleset. Perencanaan pendidikan seharusnya mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, dana pemerintah, dan ketersediaan tenaga pengajar yang memerlukan waktu minimal 4 tahun untuk persiapan. Yang keempat ada pengaruh perkembangan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat menambah jumlah anak usia sekolah, memperberat beban sistem pendidikan. Kebutuhan dana untuk fasilitas, guru, dan tenaga kependidikan meningkat. Sementara, perbaikan mutu pendidikan yang lambat mengakibatkan tingginya angka putus sekolah dan pemborosan. Perencana pendidikan perlu memperhatikan hal ini untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir, pemerataan kesempatan belajar. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas dan merata penting untuk membatasi pertumbuhan penduduk. Perencana pendidikan harus memastikan kesempatan belajar yang setara di berbagai wilayah, gender, suku, agama, dan ras. Yang keempat ada aspek ekonomis. Kajian ini melihat pendidikan sebagai investasi yang menghasilkan keuntungan di masa depan, bukan sekedar transfer ilmu. Analisis mencakup biaya dan manfaat pendidikan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada beberapa aspek ekonomis. Yang pertama itu ada permasalahan ekonomi.
Ekonomi membentuk alokasi sumber daya terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan berlaku bagi pemerintah dalam mendistribusikan dana ke sektor pembangunan. Dan analisis ekonomi membantu menjelaskan perilaku individu, perusahaan, dan pemerintah terkait kebijakan ekonomi dan mengevaluasi proses produksi. Yang kedua ada pendidikan sebagai alat dan kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan pendidikan melalui peningkatan taraf hidup dan kemajuan teknologi. Kesejahteraan yang lebih baik mendorong keluarga menyekolahkan anak hingga jenjang lebih tinggi, sedangkan kemajuan teknologi mengurangi pekerjaan manual dan menuntut keterampilan lebih tinggi, sehingga kualitas pendidikan terus meningkat. Kesimpulannya, ekonomi dan pendidikan saling mendukung. Ekonomi yang maju meningkatkan pendidikan, dan pendidikan yang berkualitas mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada pemilihan alternatif alat-alat kebijakan ekonomi. Ciri khas dari alat kebijakan ekonomi adalah membantu pembiayaan, termasuk pembangunan sistem pendidikan yang harus memilih di antara berbagai alat ekonomi. Yang paling penting adalah mengevaluasi kontribusi. Yang kelima ada biaya pendidikan. Pembiayaan pendidikan formal terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama, biaya langsung, biaya pembangunan untuk infrastruktur, laboratorium, dan perlengkapan. Biaya rutin untuk pemeliharaan alat tulis, gaji guru, dan staf. Yang kedua ada biaya tidak langsung, pendapatan yang hilang karena siswa memilih melanjutkan pendidikan daripada bekerja. Yang keenam dan yang terakhir, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tujuan-tujuan lain pada kebijakan ekonomi. Pendidikan berperan penting dalam peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi fokus perencana ekonomi. Prinsip ekonomi pendidikan menekankan penggunaan sumber daya secara optimal dan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara seperti GNP dan anggaran pendidikan untuk mendukung perencanaan yang tepat. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.